Mungkin sambil menunggu bisa absen-absen dulu di chat Zoom ya. Perkenalan dari mana gitu. Iya, perkenalkan nama saya Deva Mulia Nugraha ya dari tim teknis Titik Terang Kreatif. Jadi selain sales ya, yang mungkin Bapak dan teman-teman yang lain kenal di Titik Terang Kreatif ada yang namanya tim teknis ya, Pak. Dan biasanya memang tim teknis nge-zoom harian untuk mengajarkan teman-teman tentang WSP dan produk TTK yang lain ya. Untuk hari Rabu ini ya, sekarang kita ke WSP lanjutan ya, karena menu WSP ada banyak, nggak satu dua menu ya. Jadi kita step by step untuk mengajarkan menu-menu yang lain di WSP. Iya Pak, nanti ada rekamannya ya Pak, sudah direkam kok. Iya Pak Salihudin ya. Mungkin sebelum mulai teman-teman bisa menyiapkan catatannya, entah itu dari kertas ataupun dari notepad ataupun dari HP ya. Oke, karena masih 7 orang, kita tunggu lagi ya. Kita mulai jam 13.40 ya, teman-teman. Dan mohon maaf ya, saya tidak bisa open kamera karena kamera laptop saya eh, tidak bisa diakses. Jadi saya penjelasan dari suara saja dan screen recorder ya.
Baik, karena sudah jam 13.40 ya, sudah 10 orang juga. Mungkin langsung saya ke share screen ya, untuk pembelajaran WSP selanjutnya ya, teman-teman. Oke, kemarin kita sudah belajar cara posting produk ya. Itu tentang Videotron ya, dan cara membuat keyword di produk secara efektif ya, teman-teman. Dan deskripsinya dibuat lewat ChatGPT ya. Oke, setelah itu kita ke menu selanjutnya yaitu widget ya, teman-teman. Jadi ada beberapa widget yang diperlukan di WSP. Contohnya live traffic feed ya, ataupun video penjelasan produk dari produknya teman-teman ya. Nah, di sini di WSP saya ya, yang saya jelaskan itu belum ada widget sama sekali di kiri kanannya ya. Nanti widget itu munculnya di kiri dan kanan ya, teman-teman. Oke, kita ke input widget ya. Nah, di sini kan ada posisi kolom kiri dan kolom kanan ya. Nah, di sini ada script widget. Jadi yang widget diperlukan itu teman-teman bisa akses ke Google ya. Cari aja live traffic ya, feed. Nah, ini website ya untuk live traffic feed di widget. Jadi sebenarnya widget itu bisa beberapa difungsikan seperti video dari YouTube, titik lokasi teman-teman produknya di mana ya. Bisa lewat dari Google Maps juga bisa diambil dan lainnya ya. Nah, ini diperlukan ya namanya live traffic feed. Fungsinya itu biar dilihat ya di website ini pengunjungnya ada berapa orang sudah dikunjungi websitenya. Nanti akan dijumlahkan sama dia. Dan dari negara mana ya. Biasanya kalau memang orang asli berkunjung di WSP itu benderanya Indo ya, Indonesia. Karena postingan untuk WSP itu lokasinya untuk Indonesia. Jadi biasanya kalau ada bendera-bendera dari luar, kayak Cina seperti ini ya, itu biasanya robot ya. Robot dari Google yang berkunjung untuk melihat tampilan website WSP-nya itu ya. Di sini previewnya untuk live traffic feed ya. Nah, nanti di sini ada kodenya sebelah kiri ya. Ini ada kode. Ini langsung jangan di blok ya. Di sini ada tombol copy. Nah, di sini copy aja scriptnya. Udah di copy ya. Kita ke menu widget. Nah, di sini paste aja. Nah, sudah dipaste ya si live traffic feed-nya ya. Kita pasang di kolom kiri. Bebas sih sebenarnya mau di kolom kiri apa kolom kanan. Saya maunya di kolom kiri ya. Kita lihat ya. Nah, ini live traffic feed ya. Karena ini masih baru, jadi datanya baru satu. Nah, Indonesia from Jakarta ya. Dan ini saya yang akses gitu. Nah, itu untuk live traffic feed ya. Ada berapa juga live traffic feed ya. Ini seperti total pengunjungnya dari today, yesterday, dan this week ya. Ini bisa diperlukan juga ya. Copy aja, input ke widget lagi, dipaste ya, lalu di submit. Nah, ini munculnya sebelah kanan dan ini sebelah kiri ya. Nah, itu untuk widget live traffic feed ya. Eh, Kak, gimana cara masukin video YouTube di apa? Di widget ya? Bisa.
dengan cara akses saja YouTube-nya. Sorry, saya kasih contoh ya. Kita akses YouTube dulu. Kalau untuk video lain belum bisa Kak untuk di widget ya. Dari segi WSP sih saya baru nyoba di YouTube ya. Nah ini misalnya kemarin ya, video yang kemarin sudah diupload ya. Klik aja video YouTube-nya. Lalu di sini ada button bagikan ya. Button bagikan, lalu ada button namanya sematkan ya. Nah, di sini ada script untuk pasang widget ya. Di copy aja. Lalu di input ke widget, di paste di sini ya di kolom script widgetnya. Saya mau di kolom kanan lagi ya. Lalu di submit. Nah, kita lihat di beranda WSP ya. Nah, di sini akan nampil video YouTube ya. Dan ini bisa di ini ya di play ya di sini. Nah, bisa di play ya. Bisa di play di WSP-nya. Hanya bentuknya kecil ya. Nah, itu YouTube ada lagi yaitu Google Maps ya. Kalau misalnya teman-teman menaruh widget Google Maps, tinggal cari aja ini contoh aja ya. Nah, saya kasih titik gacuan Bekasi ya. Nah, di sini ada Google Maps-nya ya. Kalau misalnya teman-teman belum punya Google Maps, si produknya ya, atau titik lokasi produknya, teman-teman bisa daftar dulu di Google Maps-nya ya. Nah, ini titiknya udah ada. Sama seperti YouTube, kita klik bagikan terlebih dahulu ya. Nah, sini ada menu sematkan peta ya. Nah, di sini ada script HTML ya. Ini kita salin aja. Lalu kita ke menu widget di paste di sini ya. Udah di copy di paste. Lalu saya maunya di kolom kiri ya, di submit ya. Nah, di sini akan muncul sebuah peta dari Google Maps. Itu fungsi dari widget ya untuk penggunaan fungsi-fungsi dari seperti Google Map, video YouTube ataupun live traffic feed ya dan lainnya juga. Dari sini ada yang mau ditanyakan teman-teman atau masih ada yang bingung dalam penggunaan widgetnya? Kalau yang traffic itu dari mana tuh, Mas? Gimana Kak? Yang traffic. Live traffic feed ya? Ketinggalan ya Mas ya. Iya, Jadi di keluar. live traffic feed ini ada, cari aja di Google. Namanya live traffic ya. Live traffic feed. Nah, ini ada websitenya ya. Nah, ini previewnya seperti ini ya, widgetnya. Skripnya yang mana? Nah, ini skripnya yang ini. Tapi langsung jangan diblok ya. Ini ada menu copy, di copy aja. Ntar dia akan ke copy semua skripnya. Lalu masukkan ke widget.
gitu Mas. Lalu di submit ya untuk live traffic feed ya. Yang lain mungkin yang ditanyakan sebelum kita ke menu selanjutnya ya. Sebenarnya widget itu difungsikan eh, seperti live traffic feed aja ya. Kalau misalnya teman-teman punya kebutuhan lain seperti Google Maps atau video dari YouTube ya bisa link absensi. Kalau link absensi bisa tanyakan sales ya Kak. Mau tanya Mas? Ya, silakan Kak. Yang mau nanya boleh open mic atau chat lewat chat Zoom ya. Sebelum kita pindah ke menu selanjutnya. Tanya Mas, Iya Kak. kalau untuk map yang dimasukkan ke postingan itu kita nyematin apa namanya, sama seperti tadi nggak Mas? Kalau postingan sih saya belum nyoba ya Mas. Bisa. Kalau postingan ya. Ada. Kalau kalau di Mungkin widget, ada produk yang apa, yang misalkan ada apa, ngasih tahu tempat gitulah. kasih tahu tempat. Paling di ini aja dikasih tahu di deskripsi saja tempatnya di mana, alamatnya di mana. Kalau untuk titik lokasi seperti Google Map ditaruh di deskripsi sih saya belum coba ya. Kak. Oh ya. Iya. Mas, itu kalau untuk videonya, kalau seperti TikTok, Instagram, bisa juga disematkan tuh, Mas. Kalau Instagram dan TikTok seperti itu belum saya coba sih Kak. Mungkin kalau misalnya ada fitur yang namanya sematkan tadi ya, kayak seperti ini ya, kalau di Google Map kan namanya sematkan peta ya. Kalau di YouTube itu seperti yang tadi, sematkan script ya, script HTML. Heeh. Nah, kalau Instagram saya belum nyoba sih Kak. Kalau misalnya dibagikan ada kata-kata sematkan itu dan keluar muncul script in frame seperti ini nih. Nah, sepertinya bisa ditaruh ke widget gitu Kak. Oh ya. Iya. Ada yang nanya di chat ya untuk Wizes foto yang punya TTK itu apakah bisa untuk rename foto sekalian seperti Irfan View punya TTK yang mana Kak? Ini siapa ya? Kalau untuk rename sih bisa pakai Irfan View saja Kak. Rename, resize foto ya gitu Kak. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Mas, itu untuk videonya berapa video yang bisa disematkan ya? Berapa video ya? Bentar ya. Tapi kalau misalnya videonya terlalu banyak sih jangan ya Kak. Saran saya sih 2 atau 3 video saja. Jangan banyak-banyak. Sebenarnya sih nggak ada batasannya untuk naro si widget seperti ini ya. Tapi jangan kalau widget jangan terlalu banyak saran saya sih. Soalnya Oh, gitu. bakalan penuh kiri kanannya kan. Oh iya iya. Mengganggu juga. Kalau pengaruh berat atau apa ya enggak ya untuk websitenya itu sendiri? Oh enggak Kak. Ini aja ya punya sih website yang udah lama. Ini website percobaan aja sih. Dan ini sudah dipasang semua dan produknya sudah banyak ya. Masih lancar.
Nanti kalau teman-teman sudah semua tahu ya menu-menunya gimana, nanti akan mirip-mirip seperti ini. Ada gambar slidernya, hubungi kami dan widget-widgetnya ya. Adapun ada artikel artikel di dalam WSP-nya ya. Untuk Gitu. Mas, untuk yang widget yang sudah dibuat itu bisa disembunyikan nggak Mas? Bisa disembunyikan ya. Ya. Itu bisa dihapus, Kak. Oh, bisa dihapus ya. Iya, bisa Kali dihapus. bisa dihapus aja ya. Jadi, Iya. nggak bisa bergantian ditampilkan gitu. Misalkan nanti diganti, ini disembunyikan, ganti yang baru gitu. Untuk itu paling di ini aja di hide. Kalau di hide bisa sih. Ini tinggal dihilangkan saja centangnya ya. Nanti dia di tampilan berandanya hilang. Tapi masih ada skripnya gitu, Kak. Di hide Oh, yang disembunyikan. di checklist itu yang bagian bawah Mas ya? Iya, di bagian bawah ini. Centang ini dihilangkan saja. Checklist jika ditampilkan. Oh iya, iya. Masih Mas. Iya. Tadi Google Maps. Nah, ini Google Maps-nya tidak tampil ya di menu berandanya. Gitu, Kak. Untuk alternatif Irfan View, Kak, bisa di WSP. Oh, yang sharing ide ya. Sebenarnya itu sharing ide sistem, bukan sistem sih, seperti Irfan View. Cuman ini buatan anak tim teknis, Kak. Ini tuh full page, penggunaan menu dari full page, cuman difungsikan untuk apa namanya, mengubah ukuran gambar ya. Ini bisa mengubah ukuran gambar, terus bisa diubah jadi WP ya. Kebutuhan untuk gambar pokoknya. Tapi untuk digantikan atau rename semua gambar ini belum ada menunya. Mungkin nanti next bisa ditambah menunya ya. Gitu. Ada ada lagi yang lain? Kalau untuk widget sih cukup, jangan terlalu banyak ya teman-teman. Yang difungsikan saja seperti live traffic feed, Google Maps, dan video dari YouTube ya. Kalau tidak ada, kita ke menu selanjutnya ya teman-teman. Kita akan membuat namanya gambar slider ya, yaitu ada di menu gambar. Nah, gambar slider itu yang mana? Gambar slider itu yang ini ya, Kak. Nah, ini nih, yang gambar seperti ini ya, bisa ditampilkan ya di halaman beranda, lalu bisa di slide. Dan ini bisa di slide sampai 5 kalau tidak salah. Karena ini gambarnya sama, dua ya, gambarnya sama. Nah, itu ada di menu gambar ya, teman-teman. Lalu di sini kan ada 4 button ya. Kita ke input gambar. Nah, di sini ada beberapa form yang harus diisi ya. Dan sudah di notif ya dari menunya. Info untuk gambar slider sebisa mungkin memiliki lebar maksimal 1024 pixel ya. Agar gambar tidak terlihat pecah ya, teman-teman. Gambar bisa diberikan teks ya. Pokoknya teman-teman bisa dibuat terlebih dahulu gambarnya ya. Entah itu gambar untuk menampilkan produknya atau headline dari sebuah website ya. Seperti ini ya, UMKM Bekasi Bisa. Kami sudah berpengalaman 20 tahun dan harga termurah gitu ya. Bisa disediakan gambarnya dengan lebar minimal 1024 pixel ya.
Kalau tidak salah tingginya itu bisa 300 piksel ataupun 250 piksel ya. Nah, di sini saya sudah sediakan gambar ya, teman-teman. Sama gambarnya seperti yang tadi, websitenya Bisnis Academy ya. Sebentar ya. Mana gambarnya? Ini gambarnya nih. Nah, di sini ada form halaman web ya. Kita masukkan domain si WSP-nya ya, pakai HTTPS. Dan sekali lagi di depannya jangan ditambahkan www ya. Sering sekali teman-teman yang lain ya ditambahkan www ataupun tidak ada HTTPS-nya. Jangan ya nanti tidak terinput ya. Nah, ini bisa dikosongkan ya sama image als-nya itu bisa dikosongkan. Nah, misalnya gambar slider yang ingin ditambahkan link, bisa ditambahkan link ya. Ditambahkan link di form link ketika gambar diklik ya. Nah, untuk posisi gambar slider bisa diposisikan di satu ya gambar slider nomor urut satu saja, lalu di submit ya. Nah, ini sudah terinput ya gambar slidernya. Lalu kita refresh. Nah, ini muncul ya slidernya. Walaupun ini kepotong ya. Kalau misalnya kepotong, teman-teman bisa ke menu pengaturan ya untuk mengaturkan si bagian websitenya ya. Di sini ada ukuran dari slidernya ya. Dan ini tinggi dan ini tinggi slider ya. Bisa disesuaikan saja. Itu untuk gambar slider ya, teman-teman. Untuk link absensi bisa ditanyakan ke sales ya, Kak. Soalnya kemarin pas hari Selasa itu katanya tidak ada absensi ya. Kalau hari ini tidak tahu ya, bisa ditanyakan kembali ke sales ya. Oke, itu untuk gambar slider ya. Dari gambar slider ada yang mau ditanyakan bisa lewat chat ataupun open mic ya, teman-teman. Ada yang tanyakan? Kalau tidak, kita ke menu selanjutnya ya. Itu Mas untuk impor dan import CSV dan file gambarnya. Yang mana, Kak? Ini ya, Nah, import ya, CSV gambar. Kalau ini CSV nggak belum terlalu digunakan ya, Kak. Kalau import gambar ini biasanya digunakan untuk maktul, Kak. Maktul maktul itu kalau misalnya belum belajar ya, teman-teman. Di ini di luar dari WSP ya. Maktul itu sebuah website untuk membuat konten secara mudah ya, teman-teman. Di sini sudah ada sistemnya dari titik terang, sebuah website ya sistemnya. Mungkin nanti diajarkan kalau misalnya sudah masuk ke Maktul ya. Kalau untuk ini ya import gambar. Sebenarnya sih import gambar itu dijadikan dari gambar dijadikan link ya. Penting Mas. Ya, Katanya penting. ada lagi. Sebenarnya sih di input
menu input gambar ini ada beberapa ini lagi sih, apa posisinya juga seperti ini ya, banner kiri, banner kiri dan banner kanan ya, dan gambar pop up. Cuman yang dipakai ini sih slider kiri dan kanan ya. Pop up tidak terlalu dipakai. Untuk tampilan saja sih. Tapi untuk tampilan untuk gambar slider ya sudah bagus ya di gambar slider ya. Dibilang tanggal 18. Iya yang itu. Kalau untuk upload gambar, untuk gambar pembuatan landing landing page di mana Kak? Untuk upload gambar dibuatkan landing page di mana? Kalau bisa gunakan menu ini ya, upload multiple gambar. Bisa digunakan di sini. Bisa juga di misalnya ini ya. Today, wingi rono nih. Nah, ini bisa berupa link, Kak. Tinggal diklik kanan saja lalu copy Iki lho ads linknya. anu. Nah, Terus ini bisa lambat iki kok digunakan gambare banget. jadi Kok aku udah misal sebuah link ngeliatin ya, loh. sebuah link gambar gitu. Padahal wong marang survei ngerti juga lapangan. Tadi siapa yang nanya? Kataki ya. Gitu Kak, bisa dipakai dari menu ini ya, menu upload multiple gambar ya. Bisa diupload dulu gambarnya lalu diklik kanan lalu copy image link ya. Dan ini bisa dipakai ke landing page ya gambarnya. Gitu Kak. Bisa juga lewat menu gambar kita ke menu import file gambar ya. Nah, ini bisa juga di sini ya. Nah, tapi di sini diedit harus diedit terlebih dahulu. Kalau di import gambar tuh harus diedit dulu ya. Dia tuh harus ditambahin domain sama kata upload di depannya ya. Domain uploads gitu. Ntar enter. Nah, ntar link ini bisa difungsikan untuk menampilkan gambarnya. Itu Kak. Oke, ada lagi? Kalau misalkan ngedit gambar di Canva ya Kak, Hmm? itu panjang lebarnya kira-kira berapa ya Kak? Biar pas. Tadi kan di gambar slider itu sudah dijelaskan Kak. Di infonya kan untuk lebarnya minimal. Nah, ini kan minimal ya kata-katanya ya. Minimal 1024 pixel. Nah, untuk tinggi tinggi si gambarnya Menyesuaikan, ya. Hmm? tinggi menyesuaikan. Tingginya bisa disesuaikan ya, bisa 300 ataupun 250. Setahu saya sih untuk di sini ya sekitar 250 sampai 300 tingginya. Kalau misal kepotong ya bisa ke pengaturan. Nah, di sini kan ada tinggi maksimum tinggi slider ya. Di sini bisa diatur aja. Kalau misalnya gambarnya kepotong ya. Ini kepotong ya. Bisa diatur lewat sini. Gitu, Kak. Ini kan untuk tampilan desktop ya atau PC. Nah, ini untuk handphone ya atau mobile ya. Bisa diatur di situ ketinggiannya. Iya, Kak, ketak ya. Itu untuk gambar slider ya.
Dan kalau misalnya teman-teman belum punya, hubungi kami ya, atau kontak person di WSP ya. Teman-teman bisa menggunakan menu ini ya, di pengaturan ya. Karena ini domainnya belum punya kontak person ya. Kita gunakan kontak person di menu pengaturan. Nama menunya itu online support kontak person ya. Nah, di sini ditambahkan ya. Nah, di sini kan ada beberapa form ya yang harus diisi sama teman-teman. Kalau misalnya nggak diisi nggak apa-apa ya. Nah, di sini kan ada instansi perusahaan, sebutan dari produknya teman-teman nggak apa-apa. Misalnya toko elektronik Jaya Baya ya. Nah, di sini nama kontak personnya siapa ya. Nomor telepon ya. Kalau ini nomor telepon utama ya. Pak tidak perlu, mungkin nomor kelebihan nomor ponsel ya. Nah, di sini ada PIN BB nggak usah dipasang ya. Nggak usah diisi nggak apa-apa. Di sini ada URL Facebook, Twitter, dan Google Plus ya. Bila tidak diisi nggak apa-apa, nggak usah diisi. Kalau ingin teman-teman menjadikan kontak personnya, boleh diisi. Nah, ini alamatnya boleh diisi ya. Nah, kode posnya ya, Kota Bekasi. Nah, ini URL domain utama, pasang aja URL. Lalu di submit ya. Nah, ini sudah jadi kontak personnya. Nah, kontak person ini juga muncul di beranda WSP teman-teman ya. Nanti ada sebelah kanan ya. Ini tidak bisa diatur kolomnya untuk kontak personnya. Ah, misalnya teman-teman pengen ubah warnanya ya, bisa diubah warnanya. Warna dari tampilan si WSP-nya ya. Karena ini warnanya oranye ya, bisa dirubah gambar, sorry, maksud saya warnanya ya. Oh, ini footernya ya. Oh, footernya biru. Nah, bisa diubah-ubah ya warna-warnanya dari si USB. Teks footernya bisa dirubah juga. Lalu di meta SEO utama ya. Nah, ini namanya meta title ya, teman-teman. Kalau misalnya sudah muncul setnya, meta meta title ini bisa diganti ya. Misalnya ya, nanti setnya akan berubah besoknya biasanya. Kita coba lihat ya site-nya. Sudah ada belum ya? Oh, masih meta title ya. Maaf Kak, saya butuh rekaman Zoom siang ini. Bisa bantu link absen kehadirannya agar bisa saya lihat.
di lain waktu. Kemarin sih info dari salesnya tidak ada absensi ya Kak, Mas Yuri ya. Biasanya untuk rekaman Zoom nanti akan di-share ke grup masing-masing ya, teman-teman. Untuk rekaman Zoom hari ini yang saya jelaskan ya tentang WSP, gitu ya Pak Mas Yuri ya. Nah, itu untuk meta title ya. Meta deskripsinya juga bisa diganti ya, teman-teman. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Iya, sama-sama Kak, Mas Suri. Atau teman-teman punya pertanyaan tentang keyword dari teman-teman gunakan atau produk yang belum terindeks, kenapa tidak terindeks dari Google Search Console ya? Bisa ditanyakan juga. Tanya Kak, Ya Kak? itu untuk yang meta title kan nama Hmm? toko kita lah ya. Terus kalau untuk yang meta keyword itu untuk optimasinya seperti apa Pak? Kita disesuaikan dengan Hmm? toko kita, keyword-keywordnya dimasuk situ gitu atau bagaimana? Sama deskripsinya juga. Iya, untuk meta keyword itu disesuaikan saya sama produk yang kita posting. Kalau misalnya produk kita yang kita posting itu produknya beda-beda ya mereknya ya. Jangan terlalu dirubah sih, Mas. Kalau produk Oh kita, gitu. iya, kalau produknya satu macam aja, misalnya elektronik kebanyakan ya, bisa dipakai meta keywordnya di sini. Biasanya sih saya pakai ChatGPT buat si meta keywordnya ya, untuk satu produk gitu, satu macam produk ya. Kita ya buatkan saya meta keyword ya untuk produk ya, produk jenis. Nah, ini sudah dibuatkan di Kopia ya. Nah, ini sudah cukup banyak ya sama meta deskripsinya ya. Hmm. Kok tambah mak kerupuk, kak kemak nasi. Enggak kak. Iya iya di kakak. Heeh, di kakak. Ayo. Nah, ini sudah dibuatkan ya meta deskripsinya ya. Berarti itu turunan dari meta keyword ya Mas ya? Iya, submit aja. Kalau produknya beda-beda gimana tuh, Mas? Nah, kalau misalnya produknya beda-beda, ini aja ambil produk yang paling diutamakan gitu, Kak. Unggulan Misalnya gitu ya. yang diutamakan itu produk umroh, bikin meta keyword tentang umroh. Oke, siap, siap. Oh, WSP ngedon nih. Baiknya sih kalau misalnya di WSP ya, misalnya mau pesan WSP ya, dan produk saya kasih contoh misalnya produknya umroh. Kakak mesen domainnya tuh saran saya sesuai nama produknya aja. Misalnya produknya umroh, kasih nama umroh, berkah selalu atau
Ya tentang umroh lah domainnya. Umroh murah di Semarang bisa digunakan gitu ya untuk pemesan domain si WSP-nya. Saran saya sih itu ya. Soalnya nama domain itu berpengaruh juga menurut saya ya. Berpengaruh juga untuk Google Console ya. Dipakai dengan nama keyword produknya kalau bisa. Ntar ya. Ini domain beli safety ini ngedown lagi. Apa dong Mas? Oke, karena WSP yang buat belajar lagi down ya. Ini lu udah ngomong itu lagi main. Oh iya sama ya. Lagi maintenance ya. Kita pakai WSP yang ini aja, yang sudah lama. Dari beberapa orang yang hadir di Zoom ada yang mau ditanyakan, Pak. Seperti Pak Abdul Aziz, Pak Taki, Pak Edarto ya, Pak Marianto, Pak Marsuri, Pak Sutaryo, Kak Fani, Pak Yusri ya. Sementara ngikut-ngikut dulu, saya belum bisa praktek karena masih disambi-sambi ada kegiatan yang lain. Oh iya siapa? Makanya butuh rekamannya, saya Oh mau iya Pak. mengulang. Iya, Iya halo. terima kasih. Ya. Iya sama-sama Pak. Kalau kalau saran saya sih ya dilihat aja rekaman-rekaman tentang WSP ya. Karena sudah banyak rekaman WSP ya di YouTube-nya Pak Tony ataupun YouTube-nya Pak Putra ya. Ataupun di website Titik Terang sudah ada juga ya tutorial ya. Itu Mas tadi yang teks Hmm? bergerak Mas. Yang ini ya Kak. Tadi bagus tuh ya di bawah itu. Eh, mungkin next next round ya Kak. Next mungkin hari Kamis ya saya kasih Oke. skripnya ya. Karena memang Baik. ini Ya. skrip aku harus diedit juga. Dari sini kan ada kata-kata yang berjalan ya. Ini harus diedit sesuai dengan kakak mau ya nantinya. Mungkin hari Kamis saya ini ya bahas tentang teks yang berjalan ini. Teksnya namanya running text ya. Nanti saya kasih eh, akses untuk script teksnya dan untuk cara pasangnya bagaimana ya. Soalnya biasanya teman-teman yang punya script ini masih salah juga ya pasangnya, cara pasangnya gitu. Mungkin hari Kamis ya saya bahas ini ya running text ya. Kalau Hmm? kalau WSP ini Mas termasuk hosting nggak tuh Mas? Maksudnya ketika kita bikin form gitu bisa disimpan jadi datanya bisa tersimpan gitu Mas. Bikin form ya. Iya. Kalau bikin form order gitu Kak. Iya data apa nyimpen database gitu maksudnya. Oh, nyimpen database ya. Kalau misalnya nyimpen database itu nggak bisa di WSP. Karena kan Nggak bisa ya? hosting, iya, cPanel-nya kan nggak dikasih ya. Karena Iya, Cepan. cPanel-nya itu tersendiri source-nya untuk WSP.
gitu. Jadi kakak beli WSP, dapatnya websitenya si WSP ya. Untuk dapetin database ya, kakak bisa order ini aja, postingan kosongan. Posting kosongan itu dimaksudkan nanti dikasih cPanel-nya. Maksudnya cPanel ya dikaitkan gitu mas. kaitkan ke mana? WSP. Oh, nggak bisa kak. Kamu nggak bisa. Terpisah berarti Iya, beda. udah beda. Oh, beda. Kalau mau itu postingan kosongan. Pesan di sales TTK juga bisa, ataupun beli di tempat lain ya. Seperti hostingan-hostingan lain ya. Seperti Hostinger, Niaga Hosting ya. Itu sudah ada database dan pembuatan website ya. Ada public HTML juga di situ. Ada lagi? Untuk sitemap kita, Hmm? untuk sitemap kita buat tuh mas. Udah ini apa? Nggak perlu buat lagi. Apanya tuh Kak? Maksudnya biasanya kalau di GSC ya, itu Iya, kan guys. suka masukin sitemap gitu ya. Kalau ini nggak perlu kali ya. Apa gimana? Set map yang di Google Console atau di WSP Kak? Yang di WSP gitu. Kalau di WSP, saya sarankan untuk set map ya. Ini sebenarnya kan untuk indeks secara langsung oleh robot Google ya. Saya sarankan kalau set map, set map itu produknya sudah hampir 1.500 ya Kak. 1.500 produk ya. Saya, saya sarankan. Ini misalnya, ini produknya sudah banyak. Makanya ini set map-nya sudah banyak juga. Di domain Business Academy ini ada 5.600 sekian ya. Sudah 5.000. Jadi si website ini sudah bisa pakai sitemap ya. Nah, ini sitemap. Untuk fungsinya sih itu untuk indeks lewat robot Google, Kak. Kalau sitemap itu. Eh, Mungkin kita bahas Kamis lagi ya. Bahas tentang sitemap. Karena memang produknya harus banyak dulu untuk mengaktifkan sitemap, Kak. Apa misalnya beli domain di tempat lain nanti disinkronkan dengan WSP juga kah? Untuk itu sih saran saya sih nggak bisa Kak kalau untuk sinkronkan dengan WSP karena butuh hubungin tim programmer juga sih untuk nembak DNS dan biasanya susah untuk nembak DNS-nya gitu Pak Taki ya. Saran saya sih langsung beli aja WSP-nya. Jadi sudah dapat website WSP dan maintenance-nya ya. Jadi petaki ini kan kalau misal beli WSP kan sudah dapat WSP selama 1 tahun ya sesuai dengan ininya orderannya 1 tahun ataupun 2 tahun ya itu pun berbeda-beda ya. Terus kakak punya tim teknis ya yang nanti akan membantu misalnya ada kendala. Terus ada Zoom harian rutin ya jam 1 siang untuk minggu-minggu ini ya. Ya itu benefitnya sih untuk dapetin WSP. Dan teman-teman nggak sendirian untuk belajar WSP. Sudah ada pendampingnya yang sudah ahli dari WSP dan SEO ya, ataupun digital marketing gitu Kak. Nanti ada rekamannya Pak. Iya Pak, ada rekamannya Pak. Nanti di-share sama Kavina ya.
WSP kan URL bisa ID. Bisa Kak, bisa .com. Kakak bisa hubungin tim sales untuk dijadikan domain .com ya. Nah itu ordernya tergantung kakaknya nih. Misalnya mau order bisa ID, bisa mau order my ID, bisa mau order domainnya .com, bisa. Tapi saran saya sih domain yang dipakai itu bisa ID ataupun .com ya untuk WSP. Kalau my ID kurang bagus ya untuk WSP di GSC-nya gitu Pak Taki. Kalau bisa sih bisa ID ataupun .com ya. Dan saran saya kalau misalnya bikin nama domain difungsikan untuk seperti keyword produknya ya gitu. Misalnya kakak untuk menjual produknya umroh ya, pakai aja nama-nama umroh ya, keyword-keyword umroh pakai Kak. Itu lebih bagus ya, karena domainnya saja udah pakai keyword gitu Kak. Tapi kalau kita ini jasa kan banyak untuk pengerjaannya tuh Mas. Itu dia. Gimana kita mau pakai keywordnya sesuai dengan jasa? Jasanya banyak tuh Mas. Gimana tuh Mas ya? Ya kalau mau pakai jasa, pakai nama jasanya aja Kak, nggak apa-apa. Kan kita kita kan kita ada buka jasa kan itu Mas. Jasa pemasangan depot air minum, itu kan Hmm. jasa pemasangan AC gitu kan, teknis lah semua Mas kan, teknik-teknik kan. Enggak, Jasa pemasangan CCTV gitu. Jadi nama ya. nama tokonya nggak apa-apa, nama si Hmm. perusahaannya itu Kak, Oh gitu ya. gitu. Iya, itu Oh, juga nama perusahaan sebagai keyword juga sih di Google. oh gitu Mas ya. Iya, Hmm. betul. Oh, itu satu lagi Mas tadi untuk slide tadi Mas. Jadi kalau kita untuk buat berapa gambar gimana tuh ya Mas? Tadi kan satu gambar dicontohkan. Nanti kita bikin pemain gambarnya tadi kan atau Ah, tiga atau empat gambar gitu. Untuk penambahannya gimana tuh? ditambah aja Kak di gambar slider ya. Ah, Tambah aja karena saya punya satu aja ya. Kan dia nampilnya sama sih kayak gini juga. Ditambah aja di menu gambar ya. Lalu ke import gambar. Nah, tinggal ditambah aja. Lalu posisikan di slider ya, gitu. Nanti nampilnya sama di sini juga. Itu Kak. Ada lagi? Baik, kalau misalnya tidak ada ya, teman-teman. Mungkin ada yang punya kendala, bagi yang punya kendala tentang WSP ataupun produk lain bisa chat tim teknis ya, atau tim teknis super pagi dan malam ya. Di titik terang kreatif udah ada linknya, bisa disesuaikan ya di jam pagi ataupun jam malam. Tim teknis pagi jam 9 malam sampai jam 5 sore ya, masih bisa dibales. Dan support malam dari jam 5 sore sampai jam 12 malam gitu. Kalau gambar untuk kalau gambar untuk diupload di slider nanti di ukurannya otomatis sesuaikan ya. Tadi sudah saya infokan Kak untuk gambar slider itu di di menunya pun udah diinfokan ya untuk gambar slider itu lebarnya minimal minimal ya Kak minimal 1024 pixel Kak gitu. Dan tingginya bisa 250 sampai 300 pixel ya Kak tingginya tuh. Oke, itu saja yang saya sampaikan ya, teman-teman. Semoga materi materi yang saya sampaikan bermanfaat ya. Mungkin hari Kamis kita bahas lagi materi selanjutnya di WSP ya. Saya sampaikan kembali kalau misalnya teman-teman punya kendala bisa chat ke tim teknis ya. Tim teknis TTK ada dua ya, support pagi dan support malam. Jadi sesuaikan aja waktunya di mana, pagi ataupun malam. Bisa di chat ya.
Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih yang sudah hadir di Zoom kali ini ya. Nantikan lagi Zoom berikutnya tentang pembahasan menu-menu WSP ya. Terima kasih yang sudah join ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh, di film. Warahmatullahi wabarakatuh.